Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi dengan saya Titin Lukman. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya seperti biasa, kali ini Titin mau share tips ya, tips diet buat teman-teman semua, agar teman-teman semua tidak kesulitan menurunkan berat badan dan tidak melakukan diet yang tidak masuk akal ya. Pokoknya semuanya harus melakukan diet sehat teman-teman. Supaya apa? Supaya berat badannya bisa stay dan tidak naik-naik lagi. Nah sebelumnya jangan lupa, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, karena jangan sampai tidak mendapatkan informasi yang sangat penting ini. Oke, tips kali ini spesial banget buat kalian yang sibuk kerja, sibuk di kantoran tapi tetap mau diet sehat. Nah, silahkan disimak karena tips ini insya Allah akan berguna buat kalian ketika kalian 100% mengikuti tips saya. Oke? Ya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita mulai saja ya. Mulai dari tips yang pertama, tapi teman-teman di sini Titin akan membahas tentang makan siangnya saja. Ya, jadi cara memilih menu makan siang ketika kalian mau diet di kantor. Yang pertama, teman-teman boleh memilih karbonya yaitu nasi putih. Ya, nasi putih 4-5 sendok sekali makan. Kenapa? Karena nasi putih itu lumayan kalorinya, teman-teman. Kenapa mesti 10 sendok saja, teman-teman? Karena ingat lagi, saya pernah jelaskan bahwa makanan itu ada satuan kalorinya. Nah, ketika teman-teman tidak mau kelebihan kalori, otomatis teman-teman harus mentakar ya. Mentakar kebutuhan makan siang itu hanya sekitar 300-500 kalori saja. Nah, kita ambil karbonya hanya 10 sendok. Kenapa? Karena bukan 10 sendok, sorry ya. Bukan 10 sendok, tapi 6 sendok saja, 4-6 sendok. Kenapa? Karena 1 sendok nasi kurang lebih kalorinya itu 13 kalori ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan 10 sendok, otomatis kalorinya 130 kalori. Nah, kita masuk di tips yang kedua, cara memilih sayur ataupun serat pada saat makan siang di kantor. Nah, teman-teman boleh memilih sayur yang berkuah saja, tapi jangan pilih yang bersantan, teman-teman. Kenapa? Karena ingat lagi bahwa setiap makanan, setiap bumbu, setiap minuman ada kalorinya. Nah, kalau teman-teman pilih yang bersantan ataupun teman-teman pilih yang digoreng, otomatis satuan kalorinya akan bertambah. So, pilih yang berkuah saja. Contoh nih, sayur bening yang berkuah atau sop ayam yang berkuah ya kan. Kadang kan kalau di sop ayam itu ada wortelnya ya kan, ada buncisnya. Nah, pilih seperti itu teman-teman ya. Jangan yang bersantan ataupun jangan yang ada minyaknya ya, karena di sini kita memang menggunakan defisit kalori. Ya, kunci turun berat badan adalah pengurangan kalori. Ya, pengurangan kalori tapi tetap harus makan, tetap mencukupi kebutuhan nutrisi seperti itu. Kita lanjut lagi tips yang ketiga, teman-teman memilih protein yang benar-benar bermanfaat untuk tubuhnya teman-teman. Seperti apa itu? Protein dada ayam ya, tidak tinggi kolesterol tapi tinggi protein. Nah, dada ayamnya teman-teman boleh pilih yang dibakar ya, yang dibakar, jangan pilih yang digoreng ataupun jangan pilih yang ditepung. Kenapa? Karena otomatis bertambah lagi kalorinya. Nah, dada ayam teman-teman boleh dapatkan di kantin ya, otomatis pasti ada dada ayam, atau teman-teman boleh dapatkan di lesehan dekat kantornya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak suka dada ayam, boleh pilih ikan laut teman-teman ya, yang dibakar. Ikan laut yang berdaging tebal, contohnya seperti apa? Ikan tuna, ikan salmon, ikan tongkol, ikan kembung ya, atau ikan tenggiri. Salmon itu bisa banget ya, kaya akan omega. Nah, kalau teman-teman juga lagi malas makan ikan, teman-teman boleh menggunakan protein telur. Tapi telurnya jangan yang telur mata sapi yang digoreng ya. Pilih yang rendah minyak. Seperti apa? Seperti telur dadar tuh boleh, atau telur rebus. Biasanya di kantin itu ada telur yang ditumis ya, telur tumis yang tumis bumbu. Nah, itu boleh teman-teman pilih. Telurnya itu boleh 3 biji tapi putihnya saja. Putihnya saja, terus teman-teman makan kuningnya 1. Nah, itu boleh banget, ditambah tadi dengan nasi putih 5 sendok.
Oke, lanjut lagi ke tips yang keempat ya. Tips ini banyak sekali ditanyakan oleh para pesertanya Titin ataupun para teman-temannya Titin di Instagram. Apakah coach bisa menggunakan sambal ataupun lombok? Nah, teman-teman, sama seperti Titin itu paling tidak bisa sekali tidak makan lombok, teman-teman ya. Mending tidak ada nasi daripada tidak ada sausnya. Nah, buat teman-teman yang lagi diet ya, tapi pengen juga makan saus ataupun sambal, boleh saja. Tapi cara memilihnya yang harus benar-benar smart. Ya, seperti apa? Seperti kalau di Makassar biasanya orang-orang bilang sambal cobek ya, yang dimana kalau biasanya sih orang Jakarta ya ataupun orang luar biasanya sambal dabu-dabu. Nah, sambal dabu-dabu itu boleh sekali kalian konsumsi ketika lagi diet. Kenapa? Karena tidak dicampur minyak ya, tidak ditumis. Pokoknya hindari lombok yang ditumis, teman-teman. Kenapa? Karena otomatis kalorinya akan bertambah. So, teman-teman boleh menggunakan lombok yang di dabu-dabu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya, apakah boleh menggunakan kecap ataupun boleh menggunakan saus tomat ataupun saus lombok? Sebenarnya boleh saja, tapi dibatasi teman-teman ya. Boleh 1 sendok ya, boleh ditambahkan juga 1 sendok sambal ya, sambal yang kemasan. Yang penting teman-teman boleh membatasi ya. Kenapa? Karena ingat lagi, setiap makanan itu ada satuan kalorinya. Yang terakhir, buat kalian yang suka banget minuman boba atau suka banget dengan minuman green tea, Thai tea, tolong please kalau lagi diet hindarilah minuman tersebut. Kenapa? Karena minuman tersebut sama seperti 1 porsi nasi ditambah dengan ayam ditambah dengan sayur. Wow, kalorinya banyak banget ya. Jadi mohon dihindari. Kenapa? Karena berat badannya tidak akan turun-turun walaupun teman-teman sudah mengurangi nasi ya, mengurangi sayur, mengurangi protein. Kenapa? Karena yang tadi yang saya bilang bahwa satu minuman boba itu setara dengan 1 piring nasi, seperti itu ya. So pilihnya yang minuman air putih saja. Kenapa? Karena air putih 0 kalorinya teman-teman. Oke? Nah, cukup sekian tips dan info buat teman-teman yang lagi cari ataupun yang lagi bingung apakah kalau saya kerja sibuk di kantor masih bisa diet atau tidak. Nah, sekarang Titin sudah share. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa memotivasi ataupun bisa memberikan kalian sedikit saran untuk melakukan diet yang benar ya. Jangan melakukan diet yang salah. Jangan mentang-mentang lagi pengen ke kondangan minggu depan ya, ada acara keluar, ada acara kantoran, ataupun teman-teman lagi pengen diajak ketemuan sama mantan ya, terus pengen diet tapi tiba-tiba tidak makan nasi pada saat siangnya. Jangan seperti itu ya, karena itu melakukan diet secara ekstrim ya, pemotongan kalori secara ekstrim, biasanya tubuh akan kaget ya, dan turunnya hanya sementara. Ketika lepas dari program itu berat badannya akan naik bahkan 2 kali lipat ya, dan otomatis akan terjadi yang namanya kanibalisasi di dalam tubuh. Tubuh ini butuh banyak komponen, teman-temannya. Tubuh kita banyak komponennya, maksud saya. Jadi perlu yang namanya nutrisi yang lengkap, perlu yang namanya karbo, tetap harus mencukupi yang namanya karbonya ya, proteinnya, seratnya ya, semuanya pokoknya tubuh butuhkan. Intinya lakukan dengan smart. Kalau perlu teman-teman boleh deh cari personal trainer atau teman-teman butuh coach untuk membimbing teman-teman ke berat badan ideal, boleh langsung hubungi Titin ya. Ada link WhatsAppnya Titin, bisa langsung klik itu dan teman-teman akan langsung terhubung ke saya melalui WhatsApp ya, seperti itu. Dan teman-teman, Titin akan membuka kelas diet di bulan depan. Buat kalian yang mau daftar boleh banget, karena Titin ada hadiah menarik buat kalian 10 pendaftar pertama. Terima kasih yang tetap nonton, yang selalu setia nonton videonya Titin. Semoga video-videonya Titin bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, mana tahu tips ini sangat bermanfaat buat mereka ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Buat teman-teman juga yang mau request video apa ya, tips tentang apa seputar diet, boleh banget, silahkan komen, Titin akan baca satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.